Bapak Menteri Pertanian yang kami hormati, rekan-rekan sekalian, ya, tim dari kantor Wakil Presiden, kemudian juga rekan-rekan sekalian, para pejabat eselon 1, eselon 2 Kementerian Pertanian, dan seluruh hadirin. Selamat datang di Agricultural War Room, Pak Wapres. Data-data lengkap pertanian Indonesia. Di saat yang sama ini juga adalah ruangan untuk komando pembangunan pertanian sampai di seluruh pelosok tanah air. Jadi mohon izin Pak Wapres, kami laporkan bahwa Agri War Room ini terhubung dengan seluruh kantor Kosra Tani dengan Balai Penyuluhan Pertanian di seluruh kecamatan Indonesia. Ya, ada 5.996 Pak Wapres, ya, kantor BPP Kosra Tani yang terhubung dengan ini. Kemudian juga kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kota, ya, yang kita sebut sebagai Kosrada, juga terhubung ke sini. Dan kantor Dinas Pertanian Provinsi, Pak Wapres, juga terhubung dengan sini. Dan tentu saja seluruh kantor UPT, lingkup kementerian juga terhubung di sini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah yang pertama sebagai pusat data dan informasi. Kemudian yang kedua, di sini juga tempat komando gerakan pembangunan pertanian. Kemudian yang ketiga, juga di sini tempatnya kita melakukan pelatihan, penyuluhan, pendidikan, baik untuk para penyuluh, untuk para petani, termasuk petani milenial, peternak, termasuk juga tempat koordinasi dengan Dinas Pertanian baik provinsi, kabupaten, kota, sampai level ke kecamatan, Pak Wapres. Nah, kemudian juga di sini tempatnya kita melakukan atau membangun, ya, kerjasama, ya, dengan seluruh stakeholder pertanian ada di sini. Termasuk juga di sini tempat monitoring, Pak Wapres, ya. Manakala misalnya ada trouble, kekurangan pupuk, misalnya dulu pernah di Kabupaten Lamongan ada kekurangan pupuk, kita bisa cek dari sini, kita kontak di sana BPP yang ada di Lamongan, dan seterusnya. Jadi Agriculture War Room ini manfaatnya memang luar biasa untuk pembangunan pertanian kita. Nah, baik Pak Wapres, Bapak Menteri, kemudian Bapak sekalian, saya ingin menunjukkan bahwa di dalam AWR ini terdapat berbagai data dan informasi. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah standing crop real time. Artinya saat ini, ya, kita pasang CCTV di beberapa tempat. Pak Wapres, ini adalah beberapa contoh saja. Misalnya ini di Food Estate Sumba Tengah, kemudian juga ada di Belu di Nusa Tenggara Timur, Pak Wapres, ya. Kemudian juga ini sama di Nusa Tenggara Timur, ini adalah jagung, ya, yang siap panen. Kemudian ini adalah tanaman padi. Kita lihat di sini saat ini berarti ini fasenya kurang lebih umur mungkin sekitar sebulan, ya. Nah, ini juga demikian, ini di Sumba Tengah, ada juga dari Karanganyar, ini baru saja panen. Ya. Kemudian juga ini ada dari Karanganyar, ya, ini sedang pengolahan tanah, sudah mulai pengolahan tanah, ini di Brebes. Kemudian ini di Ngemplak, ya, dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa mengecek, ya, standing crop atau kondisi fase pertumbuhan tanaman saat ini. Nah, ini adalah beberapa contoh saja Pak Wapres. Tentu saja kita pasang CCTV di banyak tempat, ya. Tentu yang mewakili padi sawah di Republik ini Pak Wapres. Kemudian yang kedua, tolong digeser ini. Ini adalah real time kondisi ternak sapi kita yang ada di Sulawesi Selatan. Ini yang punyanya Berdikari. Nah, ini adalah semuanya sebetulnya ini peranakan dari sapi impor, tapi sudah dibiarkan di sini, Pak Wapres, dan kondisinya saat ini seperti ini. Ya, ini adalah Brahman Cross. Jadi peranakan dari sapi impor dikombinasikan atau dikawinkan dengan sapi lokal. Ini adalah hasilnya seperti ini. Dan ini saat hasil ini, perkawinan ya? Ya, perkawinan, ya, dengan sapi lokal kita. Ini hasilnya seperti ini. Jadi tentu saja hasilnya dari segi berat badan Pak Wapres ini relatif lebih bagus. Kemudian juga proses pertumbuhannya juga bisa lebih cepat. Jadi demikian Pak Wapres. Kemudian next.
Ada juga data mengenai kondisi pupuk kita. Coba next deh, digeser ke sini. Nah ini adalah kondisi pupuk kita ini Pak Wapres ya. Ini menunjukkan serapan ya pupuk nasional. Sebetulnya nanti ada juga yang tingkat provinsi. Kita lihat di sini. Kalau semakin gelap itu berarti serapannya rendah. Semakin terang serapannya tinggi. Kita lihat misalnya di sini di Lampung, di Banten ini serapannya sudah relatif tinggi. Tapi sebaliknya di sini relatif masih rendah. Ini rendah. Serapannya masih rendah. Jadi kalau misalnya ada permasalahan pupuk, kita juga bisa dicek di sini, Pak Wapres. Kita juga bisa langsung cek ke kantor BPP di kecamatan. Di situ ada penyuluh, di situ ada petani. Jadi kita bisa langsung kontak seperti ini, Pak Wapres. Ini kita, nah ini kalau ada tulisan ini berarti BPP. Kosra Tani itu Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di seluruh kecamatan, Pak Wapres. Kita bisa panggil mereka, ya dari ruangan ini. Nah seperti ini, kita bisa panggil, ya. Ini misalnya dari Pekalongan ini ya, ada Ahmad Sani, ini BPP, ini biasanya penyuluh ini. Nah, kita bisa panggil dia, apakah di Pekalongan itu memang bermasalah pupuk atau tidak. Nah, kalau misalnya di media massa diberitakan bahwa kekurangan pupuk di Pekalongan, kita cek langsung ke sini Pak Wapres. Kita langsung tanya ini para penyuluh dan para petani yang ada di kantor BPP tersebut. Ya, jadi kadang-kadang ini Pak Wapres ada juga yang langsung live dari sawah, dari kebun dan lain sebagainya, petani kita atau penyuluh kita. Lanjut. Kemudian juga ada data-data kondisi pertumbuhan kita seperti PDB, NTP. Coba di next deh. Ya, PDB, kemudian nilai tukar petani, kemudian nilai tukar NTUP dan seterusnya. Nah, misalnya ini adalah NTP 2002 ini. 2020, ada yang 2021? Jadi saat ini posisinya di angka sekian, Pak Wapres. Jadi ini menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. Jadi kalau 108 itu artinya ya keuntungan yang didapat oleh petani itu lebih besar daripada cost-nya, daripada biaya yang dikeluarkan oleh petani. Nah, ini kalau di angka 108 berarti ini bagus. Ya, jadi antara 100 sampai 102 ini cukup ya, tetapi kalau di atas 104 ini sudah sangat bagus ini Pak Wapres. Artinya posisi petani saat ini ya, ini pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya, begitu ya. Next, artinya itu secara nasional ya? Ini nasional Pak, betul. Kalau kemudian ini per provinsinya ini Pak. Per provinsi masih ada yang di bawah? Ya, ini masih ada yang merah-merah ini di Jawa Barat. Jawa Barat. Di Yogyakarta dan di Nusa Tenggara dan Bali, Pak. Ya, jadi ini berarti di sini memang ada sedikit mungkin ada gangguan produktivitas di situ. Apa sebabnya apa kira-kira? Nah, itu artinya utamanya apa? Berarti ini pengeluaran petani di sini ini lebih besar daripada pendapatannya. Begitu. Tapi kalau angkanya 99 berarti ini member ini, Pak. Jadi demikian, Pak. Nah, kita lihat di sini di Riau, ya, kemudian Kalimantan Barat, di sini kebetulan memang daerah perkebunan sawit. Ya, kemudian, ini perkebunan ya? Ini umumnya perkebunan ini yang mengangkat NTP, NTUP kita. Jadi kalau petani perkebunan, pekebun itu memang jauh lebih sejahtera dibandingkan dengan petani tanaman pangan, Pak Wapres. Ya. Apalagi sekarang komoditas perkebunan kan harganya bagus, Pak. Ya. Sawit bagus sekarang, sehingga mengangkat ya kesejahteraan petani yang dicirikan, diindikasikan oleh nilai ini NTP. Ya, lanjut deh. Lanjut deh. Ada nilai ekspor tadi. Tolong disampaikan yang ada. Mungkin tadi sudah disampaikan, saya kira terkait dengan ekspor. Nah, kemudian yang terakhir ini apa nih? Oh, IPM, NTP, NTUP. Saya kira ini lanjutan yang tadi. Enggak, kalau kita mau cek Banten mana apa tanaman nanti Pak Wapres. Baik, yang nah ini dia. Baik, ini standing crop Pak Wapres, Pak Menteri, yang menunjukkan fase pertumbuhan tanaman padi di tingkat nasional ya. Nah, dari sini sebetulnya nanti kita pilih provinsi mana yang kita ingin cek. Contoh Banten, coba Dek masuk ke provinsi Banten Dek. Tulis Banten ya. Nah, ini
Oke. Atau langsung Serang, silakan deh, langsung Serang. Pandeglang. Atau Pandeglang, silakan. Nah ini. Wapres hafal itu bahaya. Baik, nah ini berarti yang ada delineasi ini nih, Pak Wapres, ini adalah Kabupaten Pandeglang. Ini adalah posisi sawahnya. Kita lihat di sini, kalau warna biru berarti sekarang sedang digenangi sawahnya itu. Ya, sekarang sedang digenangi. Kalau warnanya hijau muda, berarti ini fase vegetatif. Awal-awal pertumbuhan kurang dari 40 hari setelah transplanting. Kalau hijau tua berarti fase vegetatif 2. Ini sudah mulai bunting, ya. Kemudian kalau kuning muda, ya berarti ini generatif 1, ya. Ini sudah lewat bunting. Nah, kalau generatif 2 berarti ini sudah menguning dan mau panen. Kalau fase merah berarti ini sudah panen. Biasanya setelah panen ini diberakkan dulu. Nah, sebarannya kita lihat, ya. Jadi yang kuning-kuning ini adalah generatif ke-1 yang muda. Nah, yang tua-tuanya ini berarti ini sudah menjelang panen ini, Pak. Nah, yang biru tua, ya, itu berarti sedang digenangi. Ya, fase tergenang. Jadi memang fasenya seperti itu di sawah itu. Nah, nanti kita bisa lihat, ya. Coba ditunjukkan standing crop misalnya di Pandeglang ini. Nah, coba tunjukkan. Nah, ini dia. Jadi di Pandeglang itu, ini luas wilayahnya sekian hektar. Ini luas baku sawah yang bawah ini 52.683. Ini berdasarkan data dari ATR BPN ini Pak Wapres. Ya, yang totalnya nasional 7,4 juta hektar. Nah, di Kabupaten Pandeglang itu ada 52.683 hektar. Nah, sekarang posisinya seperti ini, ya. Ternyata paling menonjol adalah ini. Vegetatif kedua berarti hijau tua ini. Ya, kurang lebih 13.000 hektar. Nah, ini lebih jelas lagi kalau kita lihat ini. Ya, jadi fase ini yang paling dominan. Oh, maaf ini ya. Oh iya, generasi 1 ini maaf kuning muda jadi kurang begitu jelas. Sudah harus panen ini. Ya. Ya, jadi ini yang panen ini, Pak. Ya. Yang kuning tua. Kalau ini berarti ini menjelang panen. Menjelang panen. Begitu, Pak. Nah, jadi ini bisa kita lihat misalnya profitasnya, coba Dek, profitasnya. Nah, profitasnya itu di Pandeglang itu adalah ini, ya. Ini berdasarkan pendugaan, kemudian yang berdasarkan BPS adalah ini. Data BPS, kemudian ini produksi mulai dari Januari, Februari, dan seterusnya sampai bulan Mei kurang lebih sekian. Nah, ini berdasarkan standing crop tadi. Jadi coba back ke standing crop, back. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, Pak Wapres, berarti kita bisa menduga bahwa panen saat ini, ya, dan menjelang panen adalah kurang lebih sekian hektar. Nah, ini atau di sini kita lihat. Nah, di sini. Nah, jadi kurang lebih 5.500 hektar. Nah, dikalikan dengan produktivitas ketemu produksi. Nah, jadi produksi itu coba masuk ke sini. Nah, ini produktivitasnya ada. Nah, kemudian dikalikan sehingga produksinya ketahuan ini. Jadi tadi bulan Januari, Februari, dan Maret dan seterusnya. Nah, jadi berdasarkan data standing crop itu kita bisa menduga, kita bisa ngitung berapa sih produksi beras ya untuk bulan ini Januari sudah lewat ya, untuk Maret misalnya ya tahun ini ya berdasarkan fase vegetatif yang menjelang panen gitu. Nah, kalau misalnya panennya bulan Mei berarti saat ini mungkin masih generatif pertama gitu. Nah, tapi kalau misalnya bulan Juni dan seterusnya ya kebetulan di sini tidak ditampilkan, itu berarti yang saat ini vegetatif bulan Juni itu kurang lebih panen. Nah, jadi kurang lebih begitu, Pak. Pak Wapres anunya perhitungannya. Pak Wapres wawancara lapangan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Pak Wapres berkenan untuk menyapa rekan-rekan sekalian, ya mungkin bisa dilihat. Oke, yang pertama saya minta petani cabai dari Sumedang, ya ada Kang Aceng, Kang Iwan di situ. Coba deh di spotlight deh, Kang Aceng, Kang Iwan, ini dari Sumedang. Nah ini dari Sumedang. Nah ini Kang Aceng ya. Kemudian Kang Iwan ini kadisnya, kadisnya juga ada di situ. Ini langsung di depan tanaman cabai ya. Ya Pak, di ya. Pak. Ya,
Silakan, mungkin ada yang disampaikan, siapa di situ, Kang Aceng, Kang Iwan, atau Pak Kadi, silakan. Silakan. Jangan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Menteri beserta jajarannya. Saya ada lokasi Pak di Oh, jangan ditutup. hamparan nih Pak. Ya. Coba deh, Kak, cabenya jangan ditutup. Itu yang berdiri di belakang biar kelihatan cabenya. Nah, ini tanaman cabe ini, mohon maaf. Nah, gitu. Ini tanaman cabe ini, Pak Wapres. Sumedang Pak aman Pak sampai dengan bulan Agustus ya dengan produksi cabe keriting itu 711 besar 190 ton dan cabai rawit 540 ton. Itu dijual ke daerah Bandung, Jakarta, dan bila panen raya dijual ke Palembang. Kami memiliki 5 sentra, Pak. 5 sentra kawasan cabai di Kecamatan Pamulihan, Cimanggung, Tanjung Sari, Sukasari, dan Wado, Pak. Itu. Dengan harga untuk cabai rawit 50.000 per kilo, kemudian cabai keriting 35.000 per kilo, cabai merah besar 32.000 per kilo itu Pak. Untuk pemuda Sumedang sendiri dari kecamatan-kecamatan lainnya. Sumedang memiliki 26 kecamatan, di mana tadi yang 5 sebagai sentranya, yang lainnya sebagai penunjang Pak. Jadi insya Allah aman sampai dengan bulan Agustus Pak. Bulan Agustus ya. Dan harga juga akan stabil itu Pak. Selama ini harga cabai di Sumedang bagaimana? Stabil Naik, Pak. turun atau stabil? Stabil. Naik Pak. Ya, tapi tidak terlalu tinggi. Kemungkinan Pak kalau sudah panen raya bisa turun lagi. Ya. Cuman takut petani ini ngedrop lagi Pak. Jangan sampai kemarin dikarenakan petani udah itu mudah-mudahan ke depannya bisa stabilitas baik di petani maupun di tingkat konsumen. Itu aja Pak. Selama ini seperti apa naik turun harga di Sumedang? Ya kalau Tajam selama apa ini enggak? Pernah enggak misalnya sampai petani itu tidak mau panen karena terlalu murah? Ya udah 2 tahun ke belakang kan Pak itu drop terus. Drop. Tapi pernah masih berjalan penanaman. Ya, cuman penanaman masih berjalan Pak. Kalau petani kan tidak mungkin setiap saat setiap itu tanam terus. Mudah-mudahan ke depannya bisa menstabilitaskan Pak. Ya. Apa komoditi yang lain seperti beras, seperti kebutuhan masyarakat, minyak goreng, apa yang menjadi kalau beras masalah? surplus Pak, beras aman Pak. Aman. Kalau minyak goreng memang terjadi kelangkaan di kami dan kami berkoordinasi dengan dinas perdagangan Pak untuk penyediaannya Pak. Dan kami juga kemarin di Sumedang ada pabrik tempe tahu nggak? Tahu banyak Pak, tahu banyak. Tahu sentranya Tahu Pak. Sumedang ya. Sumedang banyak. Ya. Kesulitan kedelai enggak? Cuma memang kedelainya kan ya dari luar dicampur Pak. Kalau untuk mengembangkan biar besar itu dari Amerika. Tapi untuk rasa dari Sumedang Pak khusus produk lokal. Harganya seperti apa? Pada kenaikan? Harga tahu sekarang naik jadi 1.000 Pak. Jadi 700 jadi 1.000 tapi tetap layak untuk dibeli Pak. Rasanya masih enak. Jadi 1.000 Pak per biji. Tahunya tidak dikecilin ukurannya. Enggak, cuma harga dinaikkan aja. Kalau enak Pak. Harganya yang naik ya. Oke. Ya, harganya dinaikkan. Oke, terima kasih Pak Kadis, Kang Iwan, Kang Aceng, makasih semuanya ya. Terima kasih Pak Wapres, terima kasih. Atur nuhun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba Kang Suparto dari Lamongan ya, peternak sapi. Coba mohon di spotlight. Nah, ini dia.
Ya, mangga Pak Wapres bisa langsung menyapa Kang Suparto. Assalamualaikum Pak Parto. Ya, Waalaikumsalam. Ada berapa banyak Pak Menteri, ternak sapinya? Saya perkenalkan Pak, saya Suparto Pak, Ya, dari kelompok tani ternak Gunung Rejo Makmur, Lamongan, Jawa Timur Pak. ya. Jadi awalnya kami dulu binaan. Halo, wah ini kelihatannya sinyalnya buruk di sana. Ya, Kang Suparto. Halo, Kang Suparto, masih dengar saya? Ini kelihatannya sinyalnya terganggu. Nah, baik, coba saya panggil Sandi Optasusila, petani milenial dari Kabupaten Cianjur. Nah ini luar biasa nih anak muda kita ini Pak Wapres ya. Mangga Pak Wapres untuk menyapa Kang Sandi. Assalamualaikum, Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wapres, Ayahanda, Pak Menteri Pertanian, dan beserta jajarannya. Salam dan salim takzim, Pak Wapres. Apa yang sekarang lagi digeluti? Baik, Pak Wapres, terima kasih banyak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sandi Optasusila, Pak Wapres dari Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Ya, alhamdulillah saya mengelola hortikultura, Pak Wapres, dan alhamdulillah dalam pengelolaan bekerjasama dengan 385 petani yang ada di Kabupaten Cianjur dan pengelolaan HGU PTPN 8 yang saat ini diberikan sekitar 94 hektar di bawah petani binaan kita. Dan kemarin beberapa bulan yang lalu alhamdulillah Pak Menteri BUMN berkunjung ke kami dan memberikan kembali 15 hektar untuk upaya pengoptimalan aset PTPN 8 dalam integrated farming nanti ke depan insya Allah peternakan dengan hortikultura. Pak Wapres izin melaporkan juga bahwa di Agustus 2021 alhamdulillah Bapak Presiden meresmikan Duta Petani Milenial dan Andalan yang itu itu diciptakan oleh Kementerian Pertanian. Pak Wapres alhamdulillah di bawah ayahanda kita Menteri Pertanian wabil khusus Prof. Dedi Nur Samsi Kepala Badan PPSDMP yang selalu memantau Pak Wapres setiap hari gerakan kami para petani milenial yang saat ini di 34 provinsi terdapat para champion 2.213. Mereka dikukuhkan atas 7 verifikasi dan validasi mulai dari omsetnya, pasarnya, dari hulu hingga hilir. Pak Wapres sama seperti yang saya kerjakan hingga hari ini. Alhamdulillah kita support ke modern market, petani yang lain juga sama Pak Wapres, dan saat ini ditugaskan oleh Bapak Menteri Pertanian untuk melakukan resonansi. Pak Wapres hingga hari ini izin melaporkan Bapak Menteri Pertanian, Pak Wapres, bahwa ada sekitar 98.000 petani milenial dan andalan yang hari ini terhimpun bersama-sama dengan BPPSDMP dan Direktorat Jenderal Teknis lainnya Pak Wapres, yang alhamdulillah kami didukung penuh. Pak Wapres Pentahelix model saat ini tidak hanya di Kementerian Pertanian, Provinsi Jawa Barat sendiri mendukung kepala dinas provinsinya yang kita terus melakukan resonansi. Jadi petani ketika Pak Wapres ingin berkunjung ke Kalimantan Selatan, alhamdulillah ada petani milenial kita yang mengelola 600 ekor sapi juga di daerah Tanah Laut. Ketika ke Yogyakarta ada juga petani milenial. Jadi terima kasih banyak Bapak Menteri Pertanian dan Pak Wapres, berkat pemerintah kita dihubungkan konektivitas antar provinsi dan kita saling berintegrasi untuk tukar dari komoditas Pak Wapres. Selain dari itu tentu harapan Pak Wapres, kebetulan saya juga selain dari usaha sendiri memang membantu rekan-rekan petani milenial dan andalan lainnya Pak Wapres. Data menunjukkan 71% petani kita yang masih berumur lebih dari 45 tahun Pak Wapres, dan pengelolaan budidaya masih konvensional. Jadi izin melaporkan Pak Wapres, harga pupuk melonjak naik yang sangat tajam sekali, termasuk memang saya juga mengelola beberapa hektar, 8 hektar lahan hortikultura masih dalam konvensional yang ada beberapa intervensi Internet of Things. Sebagian besar petani milenial kita mengelola smart farming. Pak Wapres sudah melakukan intervensi dibimbing oleh Kementerian Pertanian dalam intervensi smart farming basis IoT, Big Data, Artificial Intelligence, dan lain sebagainya. Namun sebagian besar Pak Wapres izin melaporkan juga bahwa harga pupuk meningkat tajam untuk impor, terutama pupuk tunggal KCL itu 100%. Pak
Pak Wapres meningkatnya. Pestisida rata-rata naik 20-50%. Oleh karena itu tentu Pupuk subsidi gimana? Pupuk subsidi? kalau pupuk subsidi Pak Wapres memang kalau ditanya kebutuhan sangat butuh sekali bagi petani binaan saya, terutama termasuk petani binaan lainnya. Namun apa daya Pak Wapres, karena sangat terbatas, saya rasa kami memahami ayahanda kita juga memperjuangkan yang dalam informasi 22 juta ton, di ACC baru 9 juta ton, Pak Wapres, jadi sangat kekurangan sekali. Di setiap Tapi wilayah. dengan pupuk non subsidi apa terkejar apa artinya Untuk biaya komoditas, produksinya. untuk komoditas yang bernilai tinggi, Pak Wapres, seperti misalnya cabai, tadi juga sudah dijelaskan di Subang atau Sumedang, lalu juga untuk tomat apel, Pak Wapres, itu saya rasa apalagi yang melakukan kontrak farming masih terkejar. Saya salah satunya adalah orang yang tidak menggunakan pupuk subsidi. Tetapi ketika bicara petani sebagian besar yang tadi data menunjukkan 71% Pak Wapres yang petaninya andalan lebih dari 45 tahun, yang masih mengandalkan komoditas yang mohon maaf itu misalnya kita terong, timun, itu saya rasa masih dalam posisi yang tadi juga pembina kami Pak Kabadan menjelaskan NTP-nya masih sangat terbatas. Kecuali memang ada kontrak farming Pak Wapres. Insya Allah pasti terkejar, tapi kalau masih pasarnya mengandalkan traditional market, itu tampaknya cukup sulit Pak Wapres dengan kenaikan pupuk saat ini Pak Wapres. Oke. Tadi pemasaran dari komoditi yang dihasilkan tidak mengalami kesulitan, semua bisa dipasarkan. Untuk yang digabungkan oleh Kementerian Pertanian, Pak Wapres, di bawah Duta Petani Milenial dan Andalan, kami alhamdulillah menciptakan pasar sendiri, Pak Wapres. Karena kebetulan ayahanda kita, Pak Menteri, selalu menantang para milenial ini, Pak Wapres, agar mereka menciptakan pasar. Dan alhamdulillah saya sendiri, Pak Wapres, pasar mulai dari kebun, kita pasarkan ke modern market, retail, bicara misalnya Lotte, Hypermart, dan lain sebagainya, lalu hotel-hotel yang ada di Bogor kita pasarkan, lalu ternyata di sana di reject, mengalami waste di kebun, maka kita saat ini memiliki toko tani milenial kita. Itu dorongan dari Pak Menteri, menyemangati kita, Pak Wapres, jadi kita dari hulu hingga hilir saat ini kita kerjakan, dan para duta petani milenial ini, Pak Wapres, ditugaskan oleh Pak Menteri, oleh Pak Kabadan untuk menggiring petani milenial lainnya untuk kita berkolaborasi. Nah inilah yang tentu masih terbatas, Pak Wapres. Kami juga memiliki keterbatasan yang tadi sekitar 2.213 adalah championnya yang saat ini dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian, lalu ditugaskan melakukan resonansi, Pak Wapres, saat ini menjadi 98.000 dalam gerakan jaringan pertanian nasional yang digagas oleh Kementerian Pertanian yang saat ini kita terhubung. Konektivitas Pak Wapres itu pun sedang kita upayakan untuk berbagi pasar, Pak Wapres, walaupun belum semuanya, mohon dorongan dan dukungan penuh dari Pak Wapres. Ya, terima kasih Kang Sandi ya. Sama-sama. Semangat Kang Sandi ya, semangat. Berapa untungnya 1 bulan? Boleh tahu nggak? Keuntungan per bulan berapa Kang Sandi? Biar Pak Wapres dengar. Coba omsetnya berapa, keuntungan berapa per bulan? Jujur. Baik Pak Ayahanda, waduh luar biasa. Saya alhamdulillah omset saat ini sudah mencapai di angka 1,1 sampai 1,2 per bulan Pak Wapres. Itu dengan modern market dan kontrak farming. Yang 1,1 apa? 1,1 miliar. Alhamdulillah, luar biasa. Lebih dari 1 miliar per bulan ini, Ya. luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Kang Sandi ya, semangat terus ya Kang Sandi petani milenial. Ya. Coba Apa Mas kabar? Suparto dari Lamongan apa bisa terhubung lagi? Peternak sapi dari Lamongan. Coba Mas Suparto yang tadi. Nah, halo Mas Suparto, dengar suara saya? Ya, assalamualaikum. Ah, silakan dilanjutkan Waalaikumsalam. yang tadi Mas Suparto, silakan. Lanjut. Silakan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri, Pak Wapres, Pak Menteri Pertanian, dan Bapak-bapak sekalian. Jadi saya Dr. Iwan Suparto, Pak, dari Lamongan, Jawa Timur. Pada tahun 2008 dapat program Sarjana Membangun Desa, Pak. Nah, itu dikasih sama pemerintah 20 ekor sapi, Pak. Dan kami kembangkan bersama petani peternak di desa kami. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 358 ekor, Pak. Dan 385 ekor itu 150 ekor siap dipotong untuk Lebaran Idul Fitri ini, Pak. Dengan berat kurang lebih 500 sampai 600 kilo hidup, Pak. Itu.
Terus kemudian Pak Wapres yang saya hormati, kami sapi lokal Pak. Jadi hasil kawin suntik itu Pak, di Jawa Timur kan ada program kawin suntik dan itu gratis Pak dari pemerintah. Jadi ketersediaan sapi di Jawa Timur insya Allah aman Pak untuk menjelang Idul Fitri dan Hari Raya Kurban gitu Pak. Insya Allah aman. Populasi kami saat ini ada 350 ekor di kandang, kemudian 150 ekor siap dipotong dengan berat kurang lebih 500 sampai 600 kilo. Kalau di Lamongan Pak banyak peternak-peternak seperti kami, kapasitas 50 sampai 100 ekor. Total populasi di Lamongan ada 22.000. Kemudian mohon maaf 30.616 ekor, sedangkan kebutuhannya cuma 22.000 ekor per tahun dan ada surplus sekitar 8.660-an ekor untuk dikirim ke luar Lamongan begitu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan atau gimana saya bisa menjawab. Per ekor itu berapa keuntungannya dari pemeliharaan sapi itu? Iya Pak, jadi kami kepengemuan intensif Pak, memanfaatkan limbah pertanian, tapi konsentratnya kami bikin sendiri. Itu per ekor rata-rata per bulan antara 300 sampai 500 ribu Pak. Jadi kalau pengemukan kurang lebih 4 bulan ya dapat net profitnya sekitar 2 jutaan Pak. Gitu. Antara 1,5 sampai 2 juta Pak. Per ekor. Per ekor ya. Per bulan. Per bulan. Per bulan sekitar 300 sampai 500 ribu. Kalau masa pengemukan kami kan 3 sampai 4 bulan Pak. Jadi 4 bulan ya. Masuk bakalan itu bulan misalkan bulan 1 nanti kita keluarkan pada bulan 4 seperti itu. 4 bulan harus sudah keluar karena kalau digemukkan terus itu nanti berlemak Pak, jagale Pak yang jerit katanya lemaknya banyak, karkasnya kurang bagus, gitu seperti itu Pak. Jadi harus pas timingnya maksimal di 120 hari harus sudah kita keluarkan, gitu Pak. 300 jutaan lah 1 bulan. Ya, sekarang berapa kelompok taninya, kelompok peternaknya itu? Kalau di Lamongan total ada kelompok ternaknya yang seperti saya yang program Sarjana Membangun Desa itu seluruh Indonesia ada 2.000-an Pak. Tetapi yang di Lamongan itu kalau yang program Sarjana Membangun Desa itu kurang lebih ada 30 sampai 35 kelompok. Tetapi yang kelompok-kelompok lain atau kelompok-kelompok di luar Sarjana Membangun Desa juga peternak dan total populasi di Lamongan itu ada 17.000-an ekor Pak. Sama kemarin harganya. Proses pengembangan daripada peternakan ini ke depannya masih bisa dikembangkan lagi dari jumlah dan kira-kira apa yang dibutuhkan apa? Sangat Pak, sangat. Jadi peternakan sapi ini kan sifatnya kalau sementara ini kan simpanan gitu sama petani. Petani sambil nanam padi, sambil nanam jagung, beternak di rumahnya 2-3 ekor. Nah, ini kita coba mengembangkan skala usahanya, Pak, supaya nantinya itu petani tidak hanya itu sebagai tabungan, tetapi sebagai usaha bisnis seperti itu yang sifatnya bisnis. Jadi petani kita ajari cara membuat konsentrat, cara memelihara sapi yang secara intensif, sehingga mereka tahu oh kosnya selama 1 bulan itu ini, keuntungannya seperti ini, jadi mereka bisa mendapatkan tambahan keuntungannya, Pak. Jadi masih sangat potensial karena pasarnya juga luar biasa. Seperti sekarang ini menjelang Idul Fitri, berbondong-bondong teman-teman dari Jakarta, dari Jawa Barat itu datang ke Jawa Timur untuk membeli sapi hasil pengemukan kami, Pak. Jadi sangat luar biasa. Cuman mungkin kendalanya karena sapi itu modalnya padat, Pak. 1 ekor 20-25 juta. Jadi misalkan 10 ekor sudah harus sekitar 200-an juta gitu, Pak. Jadi dipermudah, Pak, kredit untuk teman-teman peternak sapi, karena misalkan kur, Pak, cuma 500 ekor, itu cuma dapat berapa ekor, Pak. Nah, padahal 1 orang itu secara
secara bisnis Pak, kalau mau bagus itu satu orang harus 25 ekor minimal meliharanya Pak. Atau secara bisnis hitungannya. Kalau cuma 2-3 ekor itu masalahnya sebagai simpenan. Nah, kendalanya Pak kalau dibutuhkan sama konsumen pada saat hari H misalkan Idul Fitri dan lain-lain karena dia sifatnya simpenan, nggak bisa dijual Pak. Mereka hanya jualnya pada momen-momen Idul Kurban atau yang lain yang harganya bagus seperti itu. Tapi kalau kita untuk bisnis waktunya jual ya tetap harus kita jual seperti itu. Mungkin Artinya seperti itu, Pak. kredit usahanya gitu ya? Iya betul yang Pak. Kredit diperlukan. usahanya misalnya KUR kan cuma kapasitasnya 500.000 Pak. Mohon maaf, 500 juta Pak maksimal per orang. Iya. Nah, itu kan cuma dapat berapa ekor itu Pak? Masih kurang kalau dibuat skala bisnis. Kalau skala bisnis peternak satu orang itu harus 25 ekor atau kalau dibutuhkan modal untuk sapinya aja ya sekitar 500 juta seperti itu Pak. Kalau belum kandang, belum pakan dan lain-lain seperti itu Pak. Ya, terima kasih ya Mas Suparto, terima kasih. Ya, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba selanjutnya Teh Mila Sukma, penyuluh dari Bandung Barat. Tolong Dek ini Pak Wapres ya, Mila Sukma ini penyuluh kita dari Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wapres. Izin Silakan. Kemudian perkenalkan saya Mila Sukma, penyuluh pertanian dari Kabupaten Bandung Barat, khususnya Kecamatan Cisarua, di mana wilayah kerja saya ini adalah komoditinya hortikultura, khususnya aneka sayuran, aneka cabai, kubis, ada juga jamur, buahnya ada lemon dan juga bunga potong. Nah, untuk kondisinya sekarang itu cukup stabil ya Pak ya, dan kita juga mensuplai kebutuhan untuk DKI dan juga Jawa Barat, bahkan untuk buncis Kenya itu kita udah siap untuk ekspor, bukan udah siap, udah seminggu yang lalu kita mulai untuk ekspornya. Sejak adanya pandemi, kegiatan-kegiatan untuk hortikultura itu memang dari pemerintahnya memang sudah sangat jauh berkurang, tapi pendampingan dari kami itu masih terus berjalan. Pendampingan itu bisa dari penerapan GAP-nya, GHP-nya, bahkan untuk penerapan juga pengurusan prima-primanya, sertifikat primanya, pengurusan untuk pemasarannya juga. Sedikit bercerita Pak, PPL yang ada di sini adalah 4 orang, di mana terdiri dari 3 PNS dan juga 1 THL. Dengan mitra kerja kami itu ada 217 kelompok kami yang di mana terus terang kami sangat kewalahan, sehingga mohon kiranya ada penambahan untuk personal PPL itu, dan juga mohon kiranya ada pengangkatan untuk teman-teman dari THL menjadi ASN, karena terus terang beban kerja di lapangan itu sama aja ya Pak ya, antara kami yang ASN maupun yang THL, sedangkan kesejahteraannya itu sangat jauh berbeda. Tadi seperti yang sudah diungkapkan oleh Kang Sandi, mungkin karakteristik dari pertanian hortikultura itu hampir sama antara di Bandung Barat maupun di Cianjur. Di sini rata-rata petaninya juga sudah maju, sudah banyak juga petani-petani milenialnya. Nah, bagi kami yang PPL-nya itu mohon difasilitasi untuk ada studi bandingnya juga Pak, untuk peningkatan profesionalismenya kami. Tidak hanya studi banding hanya di dalam negeri, karena petani-petani kami itu rata-rata juga sudah banyak yang magang Jepang ya Pak ya. Sedangkan kaminya masih pengen berkembang gitu maksudnya. Jadi mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir mungkin ada kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas penyuluhnya, khususnya kami di daerah hortikultura ini, agar kami bisa lebih maksimal dalam pendampingan terhadap petaninya, Pak. Oke. Produksinya sekarang itu pemasaran ke waktu kemarin waktu pandemi itu mengalami penurunan atau? Untuk kondisi pemasarannya sendiri, untuk komoditi florikultura itu otomatis ya Pak ya, 70% petani kami itu beralih dari komoditi bunga potong menjadi komoditi sayuran lainnya, karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang terpaksa untuk ditutup ya Pak ya.
awal-awal pandemi memang kegiatan di hortikultura itu sendiri sudah banyak mengalami fluktuasi harga yang sangat gitu, karena rata-rata produk yang kami hasilkan itu memang mensuplai untuk komoditi horeca, karena banyak juga komoditi yang eksklusif yang ada di sini, sayuran-sayuran yang eksklusif. Tapi sejak beberapa bulan terakhir itu malah terjadi kelangkaan. Contohnya untuk komoditi paprika, ketika hotel restoran sudah mulai buka kembali, harganya malah melanjung tinggi gitu kan, karena produksinya yang masih berkurang. Nah, untuk yang sayur-sayuran lainnya, untuk saat ini harganya relatif sudah lebih stabil lagi. Brokoli itu kita dalam 1 bulan terakhir masih stabil di 12 sampai 15.000, cabai kita juga stabil, sempat naik bulan yang lalu sampai ada di 70.000, tapi bulan ini mulai stabil lagi di angka 30.000, dan alhamdulillah itu masih jauh di atas BEP-nya kita ya Pak ya. Untuk jamur, karena kita rata-rata pertanian kita itu udah berupa kontrak farming, jadi untuk beberapa komoditi semua harganya relatif lebih stabil. Kecuali yang kemarin sempat jatuh itu adalah tomat. Tomat itu sempat tidak dipanen. Ya. Ya, terima kasih ya Teh Mila, luar biasa ini laporan Teh Mila. Atur nuhun Teh Mila ya. Baik, terima kasih. Pak Wapres mohon izin, ini ada juga Bupati Grobogan di sini. Kami panggil aja Ibu Sri Sumarni SHMM, Bupati Grobogan. Dek, tolong di spotlight, Dek. Bupati Grobogan, ini di depan kita ada Bapak Wapres. Silakan Ibu Bupati. Siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wapres, dan saya hormati Bapak Menteri, dan kepala badan penyuluh, dan hadirin yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kita bisa acara ngobrol asik penyuluh. Ini saya terima kasih dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Wakil Presiden dan Bapak Menteri yang saya hormati, ini saya terima kasih untuk mewakili mungkin dari Kabupaten Grobogan, merupakan yaitu salah satu lumbung pangan Bapak, yaitu tingkat nasional, yaitu utamanya yaitu pajale, padi, jagung, dan kedelai. Dapat kami laporkan Pak Wapres dan Pak Menteri, produksi padi Kabupaten Grobogan yaitu tahun 2020 menempati urutan ke-7 yaitu tingkat nasional dengan produksi 8.086 ton, yaitu sementara untuk komoditas jagung. Dan Kabupaten Grobogan yaitu urutan nomor 1 tingkat nasional dengan produksi 719.000 ton. Ini Pak Menteri juga pernah ke Grobogan, itu panen raya tingkat nasional ditempatkan di Desa Banjarsari, Kecamatan Keratinan. Untuk tahun 2021, komoditas kedelai di Kabupaten Grobogan yaitu produksi mencapai 25.000 ton, yaitu termasuk kedelai Grobogan ada varietas Kabupaten Grobogan ini termasuk proteinnya tinggi Bapak Wapres. Dan tahun ini kita berupaya mungkin untuk meningkatkan luas tanam dengan yaitu membangkitkan yaitu kembali. Dulu tuh dari petani kita ini kalau musim hujan pertama kali itu banyak yang menanam kedelai karena kemarin mungkin harga agak turun, mungkin agak trauma petani kita. Kedelai strategi yang kita ambil dengan menerapkan yaitu inovasi sistem tanam metuk jempolan. Yaitu sebelum ada tanaman jagung, ini sudah dikasih kalau orang Jawa ulur ya, icir untuk tanam kedelai dengan menjemput atau jempolan singkatan dari jemput pola tanam.
kedelai ditanam pada saat masih ada tanaman lain, yaitu tanaman jagung, berumur sekitar 80 sampai 90 hari. Sehingga ketika jagung dipanen, ini kedelai sudah umur sekitar 1 bulanan. Yaitu panen jagung sudah ada tanamannya kedelai, yaitu seumur 1 bulanan, itu tanam metuk namanya. Mohon disingkat Ibu Bupati, Ya, mungkin nanti Pak Wapres akan menanyakan sesuatu. Sekitar 45 berikutnya kedelai dapat dipanen, setelah itu jagung kedua dapat juga ditanam. Itu yang untuk kedelai. Dengan cara tanam ini, yang awalnya petani hanya dapat membudidayakan jagung 2 kali, tapi petani dapat menanam kedelai di sela-selanya. Dan dengan sistem metuk ini, indeks pertanaman dapat ditingkatkan dari IP 200 menjadi IP 300. Kemudian manfaat lain yang tanam kedelai tanpa mengganti komoditas jagung, yaitu memaksimalkan penggunungan air pada lahan kering, yaitu serta dapat meningkatkan produksi. Dan dalam rangka pengembangan komoditas kedelai dari Kabupaten Grobogan, kami sudah membangun rumah kedelai Grobogan, yaitu yang merupakan pusat pembelajaran agribisnis kedelai dari hulu sampai hilir, Bapak. Dan ini kehadiran dari perbenihan juga, tanam sampai pasca panen juga, serta pengelolaan hasil. Dan ini demikian mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dan masalah pupuk, Bapak, ini saya sampaikan karena subsidi kita dikurangi, mungkin RDKK tidak sesuai dengan apa ya subsidi pupuk. Dan juga ada kenaikan pupuk kemarin juga agak masalah, tetapi alhamdulillah ada pupuk-pupuk non subsidi, apapun dari petani harga berapapun pasti dibeli karena untuk meningkatkan produksi semua, ada baik dari pertanian, baik jagung, kedelai dan lainnya. Dan mungkin termasuk juga masukan masalah yaitu birokrasinya terlalu berbelit-belit, itu masukan dari distributor maupun dari kios pupuk. Dan mudah-mudahan administrasi ini biar dipotong agak singkat, tidak berbelit-belit karena banyak mungkin dari kios pupuk ini banyak mengeluh. Termasuk juga penyuluh lapangan dari PPL ini. Kalau ke tempat Grobogan ini ada 273 desa, 7 kelurahan, penyuluhnya hanya 76. Dan ini merangkap ke makanya tidak maksimal untuk penyuluhan di lapangan, tetapi di Grobogan ada penyuluh swadaya didanai oleh pemerintah daerah, dan mudah-mudahan ini bisa ini masukan, ada Grobogan ditambah penyuluh, Bapak Menteri. Dan mungkin itu dari saya, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami siap mendukung program kedelai bangkit. Mohon arahan dan bimbingan dari Pak Wakil Presiden dan Bapak Menteri, dan dari kami mengharapkan supaya dibimbing, dan mungkin dari teman-teman penyuluh ini juga agak mungkin kewalahan untuk sosialisasi di lapangan. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerapan KUR di Kabupaten Grobogan, apa ada kesulitan atau semua berjalan lancar? Terima kasih Bapak. Termasuk penyerapan KUR di Kabupaten Grobogan itu di Jawa Tengah mungkin penyerapan nomor ranking 1 Bapak. Juga untuk pertanian juga, UMKM, dan ini alhamdulillah penyerapan mungkin tertinggi juga di Jawa Tengah. Mantap, luar biasa nih. Siap. Terima kasih. Saya ingin tempat apa ada lahan-lahan tidur yang masih ada di Kabupaten Grobogan? Di Grobogan karena petaninya sergap-sergap tidak ada lahan tidur Bapak. Malah ini ada lahan dari hutan yang gundul ini dimanfaatkan oleh petani kita untuk tanam jagung. Itu jadi tidak ada lahan tidur, semua dimanfaatkan. Semua
semua dimanfaatkan Bapak, karena petani Gerobogan itu sergap-sergap, kelompok taninya juga aktif, KTNA-nya juga aktif, tiap bulan juga ada pertemuan-pertemuan, arisan, dan untuk kendala apa, untuk musim tanam pertama, kedua, ketiga ini selalu kita koordinasi dengan penyuluh, juga ada penyuluh swadaya itu Bapak. Saya manfaatkan di Kabupaten Gerobogan. Saya ingin dapat gambaran tentang tingkat kemiskinan di Kabupaten. Ya. Berapa Saya pada waktu persen? itu saya masuk dilantik itu tingkat kemiskinan 13,76%. Sebetulnya sudah ada penurunan 11,24%, tetapi ini ada pandemi ini agak naik sedikit Bapak. Apa sebabnya itu? Masih ada. Tadi saya dengar laporannya pertaniannya bagus, semua lancar, tidak ada lahan tidur. Ini di sektor mana yang menyebabkan terjadinya kemiskinan itu? Terima kasih, karena di Gerobogan ini terluas se-Jawa Tengah daratan. Dan termasuk yang pinggiran di hutan, ini saya harus agak alot ini untuk pola pertanian juga, dan maka kemarin juga ada dari saya kerjasama dengan perhutani, karena yang di lingkungan hutan itulah yang agak masyarakatnya agak kurang mungkin bisa diubah polanya, dan mudah-mudahan ini saya minta doanya, mudah-mudahan kemiskinan ini bisa turun Bapak. Saya minta petunjuk. Oke. Baik, terima kasih Bu Bupati. Terima kasih sekali lagi ya. Sukses terus Bu Bupati ya. Kemudian terakhir kami ingin menyampaikan, mohon izin Pak Wapres, Pak Menteri, gudang daging beku ya. Coba di spotlight. Coba bagaimana kesiapan daging beku kita, terutama untuk menjelang Lebaran ini. Tolong Dek di spotlight tadi. Ah, ini dia. Ya. Halo, di sana ada petugasnya, ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Wapres, kepada Bapak Menteri, kami persilakan. Ini Pak, tapi kita harus bagian muskimu. Iya. Di bawah minus 20 derajat ini. Minus 20 derajat. Silakan Mbak, apakah ada yang ingin disampaikan? Ibu Diana, silakan disampaikan berapa jumlah stok di sana, kira-kira cukup sampai kapan? Silakan. Baik, terima kasih. Suaranya nggak jelas ini, Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, silakan. Selamat siang Pak Wapres dan Pak Mentan yang saya hormati. Kami pedagang daging Pak, tapi daging beku. Di mana kita ketahui Pak bahwa kebutuhan konsumsi saat ini 2,6 kilo per kapita. Sehingga kalau kita menjual daging yang biasanya disukai oleh ibu-ibu, itu adalah daging segar. Dan sebagai substitusinya, maka ada daging beku. Salah satu contoh di sini Pak, kami akan memberikan contoh 1 kilo yang biasa dilakukan oleh Bulog untuk melakukan operasi pasar. Ini sudah dibuat 1 kilo dan dijual antara harga 70 sampai 75.000 sampai dengan user atau ibu-ibu. Tetapi kendalanya ibu-ibu itu lebih suka dengan sapi segar. Kalau kita berbicara industri dan lain-lain di supermarket, maka daging beku ini adalah substitusi, dan insya Allah ketersediaan stoknya cukup sampai dengan Hari Raya Idul Fitri dan menjelang Ramadan. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Dan saat ini di gudang kami ada stok baik itu dari sapi maupun kerbau
kurang lebih 10.000 ton. Terima kasih Pak Wapres dan Pak Mentan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana. Ini seluruhnya daging import. Iya Bapak. Yang disimpan di sini dengan minus 20 derajat itu adalah daging beku. Dan kami juga mengambil dari lokal, itu dibuat dagingnya daging segar. Dan kami ada di ruang sebelah, itu khusus yang chill Pak. Jadi dalam kondisi tidak beku. Oh, tidak beku. Kalau Ya. yang di ruangan yang sebanyak ini beku Pak. Berarti di ruangan lain Bu ya, itu ada yang tidak beku. Ada yang tidak beku, yang selain yang beku ya. Dan ada juga daging lokal selain daging import. Iya Bapak. Kami ada toko-toko yang menjual daging beku dengan daging segar. Kita buat informasinya sejelas-jelasnya kepada ibu-ibu konsumen. Mereka bisa memilih mana yang segar dengan yang mana yang beku dengan harga yang berbeda. Di mana daging segar saat ini harga kisaran 120.000 dan daging bekunya antara 70 sampai dengan 95.000. Di lapangan saya dengar ada kenaikan harga sekarang ini. Apa dari tempatnya Ibu itu sudah ada kenaikan atau sebenarnya harganya tidak naik gitu? Perbedaannya tadi Bapak yang saya sampaikan bahwa di pasar ibu-ibu konsumen masih suka dengan daging segar. Daging segar itu hasil potongan sapi lokal yang kebetulan sapi lokal juga terbagi dua. Dari peternak kita, kemudian yang satunya lagi adalah dari penggemukan sapi ekspor. Sapi ini dari luar negeri sudah di $4,2. Artinya kalau senilai 4,2 itu dalam kondisi sapi hidup, dijadikan sapi potongnya sudah di kisaran harga pokoknya 125.000. Nah, ini yang membuat harga naik kok. Dan Ibu biasanya statistik akan melihat harga di pasar tradisional yang menjadi patokan harga. Makanya kami bersyukur juga ada BUMN yang ikut menstabilkan harga dengan memasukkan daging impor beku yang tadi saya sudah sampaikan sebagai substitusi. Nah, inilah Pak yang kami menyebutnya ada 3 klaster. Klasternya adalah sapi hidup sendiri, kemudian sapi impor, dan daging beku. Harganya pun jadi terklaster, Pak. Ada daging segar dengan daging beku. Ini yang membuat data bahwa harga daging naik. Yang dilihat adalah daging segar di pasar tradisional. Itu Bapak. Baik, tapi persediaan sampai dengan hari raya untuk daging beku sudah cukup ya? Insya Allah Bapak cukup. Baik. Ya, baik, terima kasih Bu Diana ya. Jadi sampai dengan hari raya aman daging ya. Terima kasih, dan untuk yang terakhir kami mohon kiranya Bapak Menteri Pertanian memberikan sambutan kepada kita semua. Kami persilakan Pak Menteri. Izin Pak Wapres,
terima kasih atas segala kunjungan Pak. Kami siap mendapatkan perintah. Kami akan selalu berpihak kepada kepentingan negara dan rakyat Bapak. Izin saya ingin menyampaikan bahwa dengan kondisi fluktuasi harga yang ada Pak, dilihat dari ketersediaan cukup. Berarti ada hal yang harus kita benahi di dalam tata kelola, terutama stabilisasi harga. Yang kedua, saran kami bahwa sudah saatnya kita tidak tergantung dengan importasi. Kita bisa buat kok Pak, kita bisa tanam Pak. Kami siap untuk beternak. Untuk itu, saya kira ini dengan pengalaman yang ada, ketergantungan 1,2 juta itu terlalu besar Bapak. Ketergantungan dengan kedelai 6 juta itu terlalu besar. Padahal kita bisa buat. Zaman-zaman lalu Pak Harto itu disubsidi kedelai. Karena kedelai makanan kita Pak. Tempe tahu. Saya siap Bapak. 100 hari kali 2 saya sudah siap dengan kedelai. Saya tinggal diawasi aja Pak, diberi perintah. Saya lapor Pak Wapres. Kami semua Pak Dirjen, Pak Sekjen, berharap kita swasembada Pak, hari ulang tahun 17 Agustus nanti. Dan kami lagi mengklarifikasi data, karena ini statement dari FAO, dari IFAP, dan dari IRI, khususnya beras Bapak. Sudah tahun ketiga kita tidak impor. Kami cuma berharap bahwa Ramadan ini ada kebersamaan, kami turun, mohon perintah Pak, dengan menteri lain, dengan BUMN, kita operasi pasar aja yuk Pak. Saya siap. Jadi apa saja nih? Kami terharu Pak, Bapak datang sini. Kami siap perang untuk kepentingan negara bangsa. Terima kasih Pak Wapres. Kalau ada yang kurang kami minta maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri Pertanian dan saya kira semua hadir, saya berharap bahwa ketersediaan komoditi, kebutuhan untuk Ramadan dan Hari Raya ini supaya cukup tersedia, jangan sampai terjadi kekurangan. Karena itu yang bisa disiapkan di dalam negeri supaya disiapkan, dan mungkin ada juga yang harus diantisipasi untuk kalau masih belum tersedia sampai dengan Hari Raya, dan kalau ada hal yang perlu diimpor itu supaya segera dilakukan. Dan yang kedua tentu yang kita harapkan juga harga-harga yang biasanya memang menjelang Ramadan itu ada kenaikan, diharapkan supaya kenaikannya itu dalam batas-batas yang wajar. Karena itu perlu diwaspadai, jangan sampai kenaikan itu melebihi kewajaran, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasinya. Nah, memang kalau naik seperti biasanya, itu saya kira memang itu setiap Ramadan ada. Tetapi kalau sampai melebihi atas kewajaran itu perlu dilakukan intervensi sehingga bisa terkendali. Saya kira itu hal-hal yang ingin saya harapkan, karena memang sekarang ini situasi global juga mengalami gangguan ketersediaan pangan, akan karena adanya keadaan iklim yang tidak baik di Amerika, di Argentina juga mengakibatkan sekarang juga import komoditi pun menjadi masalah di dunia ini. Ditambah lagi
beberapa masalah adanya kenaikan biaya hutan, ada juga kenaikan energi. Ini juga memang akan berpengaruh ke keadaan dalam negeri, karena itu perlu dilakukan antisipasi. Barangkali itu harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita memberikan aplaus untuk Bapak Wakil Presiden. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, yang mulia Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Menteri Pertanian, rekan-rekan sekalian yang ada di ruangan AWR, dan juga rekan-rekan sekalian yang ada di Zoom. Terima kasih semuanya atas perhatian yang acara hari ini luar biasa. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi menghadapi wabah COVID-19 saat ini, kita mesti tetap jaga stamina dan daya tahan tubuh yang ada. Imunitas yang kuat akan mampu menahan virus yang akan menyerang. Imunitas tubuh berasal dari pangan yang kita konsumsi. Pangan tidak boleh bersoal, artinya pertanian tidak boleh berhenti.